Di gedung tinggi sebuah perkantoran, seorang pemuda tampan duduk di kursi kebesarannya. Dengan manik mata terpusat pada layar komputer meneliti banyak laporan pekerjaan. Sesekali membaca berkas yang tertumpuk di meja. Semenjak menukar hidup menjadi Zen Arsenio, inilah hidup yang ia jalani. Pekerjaan yang sungguh memusingkan berkutat dengan laporan setiap hari. "Ini laporan yang Tuan minta," ucap seorang lelaki berjas hitam yang baru saja masuk ke dalam ruang sang presdir. Zain mengalihkan pandangannya menatap Ken lalu meraih berkas laporan yang ada di meja. Mulai membacanya. "Rahasia Anda masih aman, Tuan," tambah Ken. "Bagus, terus lakukan itu," kata Zain lalu menutup map laporan. Netra matanya kembali pada sang asisten. "Seluruh proyek kerjasama yang ada di negara itu berikan pada perusahaan Maxcal," ujarnya. "Baiklah, Tuan," Ken mengangguk patuh. "Oh iya, Tuan, pemimpin perusahaan Maxcal sedang menunggu kelahiran anak ketiganya, yang tinggal beberapa bulan lagi," jelas Ken. "Anak ketiga?" Zain menarik nafas kasar menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Dasar, benar-benar hampir tiap tahun. Bibir Zain mengukir senyuman, namun ada perasaan sesak di dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun terlewati, namun perasaannya masih belum juga berubah untuk seorang perempuan yang akan menanti anak ketiganya. Ya, perasaan cinta pada perempuan yang telah dimiliki oleh orang lain. Satu-satunya pemilik hatinya. Benar-benar bodoh kan dia? Dan dia mengakui itu. Sangat sulit menghapus nama itu di hatinya. Tak ingin terus memikirkan itu, Zain mengalihkan pikirannya. "Apa ada pergerakan dari pamanku?" tanya Zain mengalihkan pembicaraan. "Tidak ada, Tuan. Kami akan terus mengawasinya. Kami mendengar paman Anda Willy Walter akan mengadakan pesta ulang tahun," jelas Ken. Zain memutar bola mata jengah. Sudah tua bangka. Untuk apa mengadakan pesta ulang tahun? Cibir Zain memasang wajah dingin. "Tuan," panggil Ken ada keraguan dalam hatinya mengucapkan kalimat penting ini. "Ada apa?" Ken menghela nafas mengumpulkan kekuatan. "Sebagai keluarga Walter, Anda harus hadir," saran Ken sembari menatap wajah sang bos. Zain tergelak mendengkus. "Merepotkan saja," gerutu pemuda tampan ini. "Tuan harus hadir," desak Ken. Hadir di pesta musuhnya rasanya dia tak sudi. Lelaki paruh baya itu telah membuatnya terjebak pernikahan. Namun dia tidak punya pilihan lain. Dia harus pergi. "Baiklah, aku akan pergi," putus Zain. "Tuan," suara Ken tertahan. "Ada apa lagi? Aku sudah memutuskan untuk pergi." "Nona Alana harus ikut bersama Anda," saran Ken. "Vampir Cina." Zain tercengang mendengar ucapan Ken. Apa dia bilang? Membawa perempuan genit bermake up tebal itu ikut bersamanya. Oh, itu tidak mungkin. "Untuk apa aku membawanya?" sentak Zain. Tuh kan, benar tebakan Ken. Sang bos pasti tak suka jika membahas masalah perempuan yang telah menjadi istrinya. "Nona Alana sudah menjadi nyonya Zain Walter, istri Anda, Tuan. Jadi dia harus mendampingi Anda," jelas Ken. "Aku tidak akan mengajaknya. Aku tidak ingin didampingi olehnya. Tak ada yang bisa diharapkan dari perempuan yang hanya tahu berdandan sepertinya," tolak Zain dengan ketus. Zain tergelak membayangkan dia akan membawa perempuan yang setiap saat tak pernah berpisah dengan bedak. Sungguh merepotkan saja. "Tapi, jika Anda tidak membawanya, ini bisa menjadi celah bagi paman Anda untuk mencibir Anda di depan kolega bisnis," jelas Ken. Dia akan menerima cibiran. Zain terdiam sejenak memikirkan kata Ken. Sial. Asistennya itu benar. Dia akan memberi celah untuk jadi bahan pembicaraan jika datang tanpa membawa istri. Zain mengusap wajah putus asa. Masalahnya,
Istrinya adalah perempuan yang gila berdandan. Menyusahkan saja. Setelah menimbang dengan berat hati, akhirnya, baiklah, aku akan datang ke pesta bersama dengannya. Kau atur semua. Siapkan gaun terbaik untuknya. Jangan sampai dia membuatku malu, kata Zen. Baik tuan, saya akan menyiapkan semuanya. Balaskan setelahnya meninggalkan ruangan. Zen masih terdiam menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Awas saja vampir Cina itu membuatku malu di sana. Decak Zen dengan mata memicing membayangkan perempuan yang selalu berbedak tebal itu. Akhirnya, pasrah memutuskan membawa Alana ikut bersama dengannya sebagai istri Zen Arsenio Walter. Sel, sudah, ayo kita pulang. Ujar Alana menatap Giselle sedang memilih high heels. Aduh Alana, tunggu sebentar. Ini bagus tidak? Balas Giselle mencoba high heels di kakinya. Alana hanya berdecak kesal akan tingkah sahabatnya. Oh, seharusnya Alana tidak di sini. Padahal dia sudah mengatakan lain waktu saja dia akan menemani Giselle. Namun karena Giselle telah merengek, akhirnya dia pun mengikuti permintaan sahabatnya itu. Sudah seharian Alana menemani Giselle berbelanja, hanya untuk persiapan menghadiri acara ulang tahun atasan dedinya, di mana yang merupakan ayah dari artis idola Arion Miroslav. Ya ampun, Giselle benar-benar totalitas menyiapkan penampilan sempurnanya demi idola. Sel, ayo kita pulang. Ajak Alana menatap jarum jam yang ada di pergelangan tangannya. Alana diliputi keresahan. Bagaimana tidak, waktu sudah menjelang malam, namun dia belum juga pulang. Tertahan oleh Giselle yang tiada henti menyeretnya untuk ikut berbelanja bersama. Ya Tuhan, Alana akan menerima amukan jika dia belum juga memasak makan malam untuk Zen. Kau bilang hanya ke butik saja, kenapa kita jadi ke mall ini? Lan, aku harus tampil sempurna di hadapan Arion. Alibi gadis cantik ini dengan senyum terkembang. Ya nggak perlu semua baju juga, Sel. Udah kayak anak kecil menyambut lebaran tahu nggak? Semua harus baru, decak Alana. Namanya juga usaha, Lan. Sel, aku harus pulang. Aku sudah terlambat. Nanti saja kita harus lihat make up yang baru, biar semakin kinclong. Sel, ayo Lan, kau boleh pilih yang mana kau mau. Nanti aku bayarin deh, berapapun, tawar Giselle. Apa? Dibayarin, berapapun. Seketika mata Alana berbinar senang mendengar kata dibayarkan. Itu berarti dia akan menghemat pengeluaran. Lumayan untuknya. Ini kesempatan bagus. Baiklah. Alana pun mengiyakan tak peduli jika dia memiliki tugas penting. Senyum terbit di wajah Giselle. Dia sangat tahu jika sahabatnya ini sangat lemah dengan kata dibayarkan. Dua sahabat ini kembali mengitari mall, menghabiskan waktu berbelanja. Tak menyadari jika mereka telah menghabiskan waktu yang lama, hingga suara dering ponsel terdengar dari tas lempang Alana. Alana pun meraih ponselnya. Gadis cantik ini mengernyitkan dahinya saat menatap layar ponsel yang tidak tertera nama di kontaknya. Dengan ragu-ragu, Alana menjawab panggilan telepon itu, mulai menempelkan benda pipi itu di telinganya. Halo? Hei vampir Cina, kau di mana? Kenapa kau belum memasak? Suara di seberang sana memekakkan, membuat Alana menjauhkan ponselnya dari telinga. Astaga, pemuda galak itu telah menghubunginya. Bagaimana bisa? Dapat dari mana dia nomor kontaknya itu? Pikir Alana. Tapi itu tidak penting sekarang. Pemuda itu terdengar sedang emosi setengah mati. Aku lagi di mall, Kak, menemani Giselle. Aku tidak peduli. Pulang sekarang juga. Aku sudah lapar. Dalam 20 menit kau belum di rumah, aku akan menyeretmu. Teriak di seberang sana terdengar meledak di telinga. Apa? Akan diseret paksa? Ini gila. Iya Kak, aku pulang sekarang, ucap Alana panik. Panggilan terputus. Alana menarik nafas berat, buru-buru memasukkan ponselnya. Ada apa Lan? Tanya Giselle. Telepon dari Kak Vino.
Dia sudah menungguku, aku harus pulang. Ya, pulang. Aku harus memasak untuknya, ujar Alana memasang wajah malas. Memasak untuknya, ulang Giselle. Iya, memasak lagi. Kau tahu kan memasak itu berkeringat. Makeupku bisa luntur, keluh Alana yang terkena uap panas. Sudah, gak apa-apa Lan. Ini langkah bagus. Bagus apanya? Ketus Alana. Berawal dari masakan, berujung jadi masukin. Ujar Giselle dengan ceria mengepalkan tangan di udara memberi semangat. Sel, Alana memicing. Iya, Giselle membalas dengan cengiran. Aku harus pulang. Baiklah, kita pulang. Dua sahabat ini pun melangkah meninggalkan pusat perbelanjaan dengan tangan membawa barang belanjaan. Jantung Alana berdetak 2 kali lebih cepat. Rasa gugup meliputi hati karena telah mengabaikan tugas. Apalagi, di rumah dia telah ditunggu oleh Zain si arogan. Ya ampun, bagaimana ini? Ya Tuhan, berikan dia kekuatan menghadapi kemurkaan pemuda galak itu.